Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dari Sabang sampai Merauke, teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Happy weekend buat teman-teman semua. Akhir-akhir ini sering melihat banyak konten kreator yang mencoba mengambil narasi-narasi yang agak kurang tepat ya kepada jasa konsultan dalam penyelesaian masalah pinjol. Gue beneran gak habis pikir sama fenomena jasa pendampingan pinjol yang lagi marak sekarang. Gayanya selangit, pamer izin Kemenkumham, NIB, sampai sertifikasi konsultan hukum biar kelihatan mentereng dan resmi. Tapi praktiknya jauh dari kata profesional. Ini bukannya bantu lo cari jalan keluar, tapi namanya sudah jatuh tertimpa tangga, ketiban semen pula. Logikanya di mana coba? Lo lagi pusing, gak ada duit buat bayar utang, belum apa-apa mereka udah berani minta fee di depan sekitar 13-17% dari total kewajiban lo. Bayangin, lo lagi megap-megap malah disuruh setor jutaan rupiah cuma buat beli janji manis. Bungkusnya memang kelihatan masuk akal. Mereka bilang itu buat biaya operasional hukum, biaya mediasi, atau proteksi data. Padahal itu cuma cara halus buat meres lo di awal. Masa ada yang berani janjiin backup full sampai bilang lo gak perlu bayar lagi ke aplikasi sama sekali. Bahkan yang paling parah dan lagi sering banget kejadian, lo disaranin pakai cara sesat, yaitu cairin pinjol ilegal buat nutupin pinjol legal. Mereka bilangnya itu strategi gali lubang untuk tutup jurang. Tapi lo pikir itu solusi? Enggak, itu namanya narik lo keluar dari lubang tapi malah dicemplungin ke jurang yang lebih dalam. Semua legalitas itu cuma dipakai buat bungkus janji gak masuk akal, kayak bebas ancaman DC 100%, hapus data, atau pengalihan kewajiban bayar. Ujung-ujungnya lo cuma dijadiin sapi perah buat bayar biaya admin mereka yang selangit itu. Ingat, esensi dari jasa pendampingan itu adalah transparansi. Kita di sini hadir buat nemenin lo yang bener-bener mau berjuang lunas dengan cara yang bener, logis, dan aman. Bukan sekadar jualan mimpi yang malah bikin mental lo makin hancur dan dompet lo makin kering gara-gara biaya mediasi yang gak jelas rimbanya. Hati-hati, jangan sampai niatnya mau selamat malah makin sekarat. Dari beberapa narasi yang saya terima, saya sebenarnya sepakat bahwa banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan jasa konsultan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau memilih jasa konsultan untuk penyelesaian permasalahan perbankan dan fintech atau pinjaman online, ya cek dulu konsultan tersebut, kemudian basicnya apa. Ya, karena para konten kreator ini yang diserang itu dari sisi kinerja. Ini yang akan menjadi pembeda antara Malahayati selain Malahayati konsultan. Apa? Ya, basicnya. Nah, basic dari Malahayati konsultan adalah senior kolektor dari perbankan plat merah. Itu sebabnya cara penyelesaian di Malahayati konsultan itu berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman semua diarahkan oleh jasa-jasa konsultan yang mengklaim dirinya bisa menyelesaikan permasalahan, kemudian mereka melakukan pencairan ilegal sama semi legal buat bayarin yang legal, ya. Nah, itu cara joki, teman-teman. Ya bisa dibilang itu mereka itu joki, bukan konsultan gitu. Konsultan yang betul itu ya adalah menerima segala macam permasalahannya. Ya, mau udah galbay ataupun belum galbay diterima. Kenapa? Karena ya lembaga profesional yang akan menangani segala permasalahan dunia penagihan gitu. Nah, bagaimana dengan cara Malahayati konsultan? Cara Malahayati konsultan didampingi segala resiko-resikonya. Kenapa sih? Pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih Malahayati konsultan itu berani sekali menghadapi proses penagihan dari resiko nasabah tersebut? Jawabannya cuma satu, karena basic Malahayati itu adalah kolektor. Ya, jadi kita tahu. Jadi Malahayati itu tahu ini account ya harus diapakan, itu udah paham. Gitu. Jadi setelah nasabah dihandle oleh Malahayati konsultan, maka segala resikonya itu akan diambil alih oleh lembaga Malahayati konsultan. Tujuannya supaya data nasabah bisa secepat mungkin masuk ke divisi las parking. Ya. Kenapa? Karena untuk masuk ke divisi las parking itu nggak gampang. Ya, ada yang namanya drama-drama kolektor. Bahkan di perjalanan akun tersebut banyak pihak-pihak yang ingin mencari cuan. Nah, disinilah fungsi Malahayati. Nah, kalau misalkan oknum-oknum dari konten kreator itu mau mencoba bertanya bagaimana teknik Malahayati konsultan, saya pikir mereka akan mengetahui ya, oh ternyata cara Malahayati konsultan itu betul-betul mendampingi sampai ke akar permasalahan gitu. Kenapa? Karena yang mengerti akar permasalahan itu ya cuma yang pernah terlibat dalam
urusan perbankan dan penagihan. Maka dari itu teman-teman semua silakan cek lagi ya jasa konsultan yang kalian pilih, bagaimana basicnya, kemudian bagaimana kiprah mereka di dalam dunia perbankan ya. Mengerti apa enggak alur penagihan. Jadi untuk menyikapi ya para oknum konten kreator yang menilai lembaga jasa konsultan penyelesaian permasalahan perbankan dan fintech itu tinggal di verifikasi gitu. Jadi harapan kita sih sebenarnya mereka-mereka itu bisa mengkonfirmasi ya bagaimana kinerja dari konsultan-konsultan yang mengklaim bisa menyelesaikan permasalahan perbankan dan fintech. Pesan terakhir dari saya adalah bagi teman-teman semua, hati-hati untuk memilih jasa konsultan karena sekarang lagi marak banget jasa konsultan yang mengklaim bisa menyelesaikan permasalahan perbankan dan fintech gitu. Nah, intinya adalah ketika kalian memilih jasa konsultan, pastikan bagaimana basicnya, kemudian bagaimana fasilitas yang akan kalian terima, dan bagaimana cara teknis mereka menyelesaikan permasalahan kalian secara transparansi. Hanya melatih konsultan yang berbasic perbankan dan fintech yang bisa menyelesaikan permasalahan perbankan dan fintech dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar?